Pemirsa, pertumbuhan investasi di Jawa Tengah menunjukkan tren positif. Mengimbangi pesatnya investasi yang masuk, pemerintah Provinsi Jawa Tengah pun terus menyiapkan tenaga kerja terampil melalui pendidikan hingga pelatihan agar sesuai kebutuhan industri sekaligus untuk menjaga daya saing investasi. Menurut data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah, realisasi investasi periode Januari hingga September 2025 mencapai 66,13 triliun rupiah atau 84,42% dari target. Komposisinya 55,74% berhasil penanaman modal asing dan 44,26% investasi datang dari penanaman modal dalam negeri. Investasi tertinggi dari sektor industri barang, dari kulit dan alas kaki, dengan nilai mencapai lebih dari 8,5 triliun rupiah. Selanjutnya sektor industri karet dan plastik, dengan investasi 7,15 triliun rupiah. Industri tekstil menempati posisi ketiga, dengan nilai investasi 6,16 triliun rupiah. Investasi terbesar berikutnya di sektor industri mesin, elektronik, instrumen kedokteran, sebesar 5,96 triliun. Industri makanan menempati posisi kelima dengan nilai lebih dari 5,3 triliun rupiah. Dari investasi yang berhasil diserap, total mampu menarik sebanyak 83.208 proyek dengan tenaga kerja sebanyak lebih dari 326.000 orang. Angka serapan tenaga kerja ini menunjukkan bahwa investasi yang masuk bersifat padat karya dan memberikan dampak langsung bagi perekonomian lokal. Hari ini nafasnya adalah Jawa Tengah merupakan sentral pembangunan nasional yang dilirik oleh semua negara, bahkan semua investasi. Karena tugas kita 15% itu adalah membangun PAD. Yang 80% adalah dari investasi yang harus kita eksplorasi di wilayah kita. Bandara kita sudah bandara internasional. Kemudian revitalisasi Pelabuhan Tanjung Mas sudah diaksesori dari kementerian. Jadi tidak ada lagi kawasan industri kita yang sudah mulai berkembang. Jawa Tengah mempunyai sumber daya manusia yang kompetitif. Ini dibuktikan bahwa di Jawa Tengah mempunyai sekolah-sekolah vokasi yang siap pakai untuk disalurkan kepada dunia usaha. Vokasi-vokasi itu tidak cukup, maka di tempat kita punya BLK, di mana BLK di masing-masing kabupaten provinsi tidak jualan program. Tetapi program itu yang siap pakai kita konekkan kepada investasi di mana namanya dunia usaha itu ada. Catatan kinerja investasi tersebut bukan hanya menunjukkan kekuatan Jateng dalam menarik modal, namun juga menegaskan pentingnya penyiapan tenaga kerja terampil agar industri mendapatkan SDM sesuai kebutuhan. Inilah yang mendorong pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat kolaborasi pendidikan vokasi, balai latihan kerja, dan kalangan industri. Jawa Tengah terus memperkuat daya saing tenaga kerja. Keberadaan lebih dari 1.500 SMK serta 2.000 lembaga pelatihan kerja adalah modal besar untuk menyiapkan SDM terampil. Namun, sejumlah besar saja tidak cukup. Karena itu dilakukan penguatan vokasi melalui kerjasama SMK, BLK, Politeknik, hingga industri, mulai dari penyusunan kurikulum bersama, peningkatan standar praktik kerja, program magang, sampai sertifikasi kompetensi. Untuk SMK ini rata-rata ya, dari tahun ke tahun itu penyerapan tenaga kerja dari SMK ini ada peningkatan. Untuk hasil penilaian rapot pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2024 itu menunjukkan hasil yang cukup baik ya, untuk tingkat penyerapan lulusan SMK di Jawa Tengah mencapai 89,32%.
Kemudian skor rapot pendidikan tahun 2024 menunjukkan adanya penurunan ya, pada penyerapan lulusan SMK dan lulusan yang bekerja, namun lulusan yang melanjutkan studi ya, dan berwirausaha mengalami peningkatan pada tahun terakhir. Dan kompetensi lulusan SMK di Jawa Tengah juga menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Kemudian SMK-SMK yang ada di Jawa Tengah memiliki keunggulan ya. Misalnya di bidang teknik mesin industri ya, kemudian di bidang welding atau pengelasan, bidang kelistrikan, otomotif, elektronika, dan juga robotik ya. Sudah ada beberapa sekolah yang di situ ada konsentrasi di bidang robotik. Kemudian anak-anak lulusan SMK ini terserap di berbagai sektor industri, ada manufaktur, kemudian ada di bidang teknologi, dan juga dalam pengelolaan hasil pertanian dan juga perikanan. Untuk pelatihan tenaga kerja dibuat berdasarkan kebutuhan sektor prioritas. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menyiapkan ekosistem pekerja seperti hunian bekerja, transportasi kawasan, dan layanan dasar di sekitar kawasan industri, sehingga memberikan kenyamanan bagi pekerja. Dan yang terpenting, setiap investasi baru di Jawa Tengah wajib mengutamakan tenaga kerja lokal agar manfaat investasi betul-betul dirasakan masyarakat Jawa Tengah. Keberhasilan mendatangkan investasi harus diikuti dengan penyediaan tenaga kerja yang siap kerja dan berkembang. Jawa Tengah memahami hal ini dengan penguatan vokasi, pelatihan berbasis kebutuhan, pembangunan ekosistem pekerja, dan prioritas tenaga kerja lokal. Provinsi ini sedang membangun fondasi penting menuju daya saing industri yang berkelanjutan. Dari Jawa Tengah, Tim TV One mengabarkan.